Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan membawakan satu kisah tentang Husain si Gila. Jadi pada tradisi tasawuf sering terjadi kisah-kisah yang kadang-kadang kisah itu lebih mantap memberikan insight dan inspirasi kepada darwis atau salik atau sikir-sikir lain. Begini kisahnya. Suatu hari Husain menikah. Ada dua orang cendekiawan yang sangat pandai datang menghadiri resepsi pernikahan Husain. Saking menghormatinya Husain, dua cendekiawan tadi itu duduk di pelaminan pasangan suami istri Husain dan istrinya. Berdiskusilah dua orang cendekiawan tadi itu dengan berbagai macam pengetahuan yang luas dan mendalam. Dari mulai tafsir, ulumul Quran, hadis, fikih, ilmu kalam, dan sebagainya. Husain sangat tertarik dengan isi diskusi dua cendekiawan tadi itu. Karena itu kemudian Husain terinspirasi dan ingin belajar supaya bisa menjadi cendekiawan yang dia dengar pada acara pernikahan itu. Maka setelah usai resepsi, Husain biasa melakukan malam pertama dengan istrinya. Tetapi di pagi hari, Husain mengutarakan keinginan, ketertarikan untuk belajar menjadi seorang cendekiawan tadi itu. Maka di pagi hari setelah dia melakukan izin kepada istrinya, dia tinggalkan istrinya yang muda, yang masih pengantin baru, yang baru semalam dia menikmati pengantin baru itu. Disitulah kemudian orang-orang sekitarnya menyebut Husain si Gila. Kenapa? Karena dia meninggalkan istri yang cantik dan muda dan cuma semalam dia bersama istrinya itu. Saking keinginan untuk mendapatkan ilmu yang tinggi seperti dua cendekiawan yang pernah dia dengar itu tinggi dalam hatinya. Maka pergilah Husain ke kota yang di situ orang-orang biasa mencari ilmu, yaitu Istanbul. Teman-teman yang saya cintai, bertahun-tahun Husain tidak ada kabarnya. Sehingga orang-orang di sekitar kampung Husain mengiranya Husain meninggal. Mungkin dibunuh oleh seorang penjahat atau diterkam binatang buas. Setelah 20 tahun kemudian, Husain merasa ilmu agamanya sudah sangat tinggi. Maka Husain memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan, Husain mampir di satu desa. Ketemulah dia dengan seorang petani yang menawarkan untuk bermalam. Dengan senang, Husain bermalam di rumah petani miskin itu, yang kemudian terjadilah perbincangan ringan pada saat makan malam. Kata si petani itu, "Kamu memang habis ngapain?" Kata Husain, "Aku habis menuntut ilmu dan alhamdulillah sekarang ilmuku sudah tinggi." "Oh," kata si petani itu, "baik. Tapi aku mau tanya," kata si petani tadi itu. "Apa?" kata Husain. "Apa sih awal kebijaksanaan itu?" Oh, Husain menjawab dengan berbagai macam ilmu yang sudah dia pelajari. Awal kebijaksanaan, kata Husain, adalah mengenalkan Allah. Yaitu nilai-nilai tauhid, nilai-nilai iman, supaya orang itu kemudian selalu terkoneksi kepada Allah. Kata petani itu, "Bukan itu jawabannya." Husain kaget. Ini si petani mau ngapain? Dijelaskan lagi dengan mengutip ulama-ulama, dengan mengutip kitab-kitab klasik segala macam. Tetap si petani itu mengatakan, "Bukan itu jawabannya." Saking Husain sudah jawab ini, jawab itu, tapi salah. Husain kemudian balik bertanya, "Jadi apa menurutmu awal kebijaksanaan itu?" Kata si petani tadi itu, "Untuk mendapatkan jawaban itu, kamu harus tinggal bersama saya selama setahun. Supaya aku bisa menjawab apa yang kamu ingin ketahui dari pertanyaanku tadi itu." Akhirnya Husain tinggal bersama petani itu selama setahun. Pagi pergi ke ladang, menanam padi, menanam berbagai macam sayur-sayuran. Pulang sore, makan bersama, capek, tidur terlelap, begitu nyaman. Pagi besoknya begitu lagi terus. Setelah setahun, Husain bertanya kembali, "Pak Tani, aku sudah setahun tinggal bersamamu. Jadi apa jawabannya?" Kata si petani,
besok pagi kamu akan pulang dan nanti aku akan jawab besok pagi. Teman-teman yang saya cintai, setelah Husain siap berangkat, petani itu kemudian memberikan jawabannya. Jadi kata petani itu, awal dari sebuah kebijaksanaan adalah kesabaran. Husain kaget, terperanjat. Cuma itu jawabannya. Kenapa tidak kau sampaikan setahun yang lalu? Sebelum aku tinggal bersamamu setahun ini. Jawaban sederhana itu kenapa harus nunggu setahun? Kata petani itu, betul jawabannya sederhana. Tapi kamu perlu laku lampah yang terlibat dalam apa yang saya sebut kesabaran tadi. Tapi ya oke lah, akhirnya Husain pulang meninggalkan petani yang miskin tadi itu. Husain sudah sangat gembira, dia rindu kepada istrinya, dia rindu kepada kampung halaman, dia rindu kepada ibu bapaknya dan kerabatnya. Maka kira-kira dari jarak 100 meter gitu, Husain melihat istrinya di depan rumah. Yang Husain kaget adalah istrinya di depan rumah berdua bersama seorang laki-laki yang muda dan tampan dan sambil mengelus-ngelus rambut anak muda itu. Husain langsung naik pitam. Dia bilang, istriku tidak setia. Selama aku tinggal, dia malah kemudian bermain dengan laki-laki lain. Maka Husain segera mencabut belati, yang belati itu selalu dia bawa untuk menjaga diri. Untuk dia bunuh, untuk dia tusuk kedua orang itu. Istrinya dan laki-laki muda yang tampan yang menurut dia adalah selingkuhan dari istrinya. Ketika dia sudah mencabut belati dan dia akan berlari untuk menusuk dua orang itu, dia teringat kepada omongan si petani tadi itu. Awal kebijaksanaan adalah kesabaran. Maka dia ingat, oh aku harus sabar. Aku harus sabar sehingga aku perlu ruang untuk berpikir apakah perbuatanku yang akan aku lakukan ini benar atau tidak. Maka dia urungkan niatnya untuk menusuk istrinya dan laki-laki tampan tadi. Lalu kemudian segera memasukkan belatinya dan dia pergi ke sebuah masjid di sekitar rumahnya. Pada saat itu jelang waktu Isya. Dan semua orang yang ada di situ setelah ditinggal 21 tahun oleh Husain, tidak ada lagi yang kenal kepada Husain. Lalu di masjid itu kepada jamaah yang ada di masjid sebelum sholat Isya, Husain bertanya, Anda kenal sama ayahnya Husain? Oh, kata si orang yang di masjid, Husain si gila ya. Loh kenapa Husain disebut gila? Gila dia karena apa? Masa dia setelah nikah sehari setelah itu dia tinggalkan istri yang cantik dan muda itu hanya karena ingin menuntut ilmu. Oh gitu. Husain tidak tahu bahwa orang kampung itu memberikan lakop kepada dia sebagai Husain si gila. Lalu orang itu menjawab, ayah dan ibunya Husain telah meninggal beberapa tahun lalu ketika Husain sudah pergi meninggalkan istrinya. Lalu si Ahmad, temannya Husain, si Ahmad juga sudah tiada. Dan obrolan itu menarik, ketika orang di masjid tidak tahu bahwa itu adalah Husain. Lalu ketika waktu Isya mau masuk, ada seorang marbot masjid mengingatkan, sudah kita hentikan obrolan kita karena sebentar lagi waktu Isya akan datang dan imam kita sebentar lagi sampai. Dan sudah terlihat seseorang yang di situ dijadikan imam di masjid itu. Dan orang yang dilihat oleh Husain, yang kata orang-orang yang ada di sekitar masjid itu imam sholat di masjid itu adalah laki-laki muda dan tampan yang dia lihat bersama istrinya tadi itu di depan rumahnya. Maka Husain tanya, itu siapa yang jadi imam itu? Itu Jamal. Jamal itu anak Husain si gila. Karena Husain malam pertama dengan istrinya, lalu setelah itu meninggalkan selama 21 tahun. Istrinya kerja keras mencari uang untuk membiayai belajarnya. Maka karena Jamal kemudian menjadi orang yang memiliki ilmu agama yang lebih tinggi daripada kita-kita ini, maka kita sepakat menjadikan Jamal walaupun dia lebih muda dari kita untuk menjadi imam di masjid kita. Setelah Husain kemudian sholat berjamaah, Husain kemudian segera meninggalkan masjid dan dia berlari menemui petani yang miskin tadi itu. Yang mengatakan bahwa awal kebijaksanaan adalah kesabaran. Setelah dia bertemu dengan seorang petani yang setahun dia tinggal bersamanya itu, langsung dia bersimpuh, terima kasih guruku, karena engkau telah menyelamatkan keluarga dan kebahagiaanku. Teman-teman yang saya cintai, jadi kesabaran
yang oleh si petani tadi disebut sebagai awal dari kebijaksanaan, memang betul-betul menjadi cara yang sangat efektif agar kita bisa bertindak dan berpikir lebih jernih dan lebih sehat. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah engkau kepada Allah melalui sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri sesi kita kali ini. Semoga ada manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.